Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak pengurus yang kita hormati, Bapak dan Ibu, orang tua kita berhadir berjemaah subuh yang dimuliakan Allah. Tidak bosan-bosan kita bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang kita terima. Yang Allah katakan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menguji, mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya tak akan ada yang sanggup. Oleh karena itu, Allah tidak pernah menyuruh kita hitung-hitung. Yang Allah minta hanya kita mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tuntaskan kemarin adab dan akhlak kita kepada Allah. Subuh ini kita lanjut adab dan akhlak terhadap Rasulullah. Yang pertama, taat kepada beliau, mengikuti jejaknya, mengikuti petunjuknya, meneladaninya, dan mengikuti para pengikut-pengikutnya. Ini adab kita kepada Rasulullah. Patuh, taat, apa yang dia suruh kerjakan, apa yang dia larang tinggalkan. Itulah adab kita kepada dia. Dan kita Bapak Ibu tidak boleh pula kenapa ya kami hidup bukan di zaman Nabi. Kalau zaman Nabi kan bisa kita berperang menemani dia. Ya belum tahu juga. Jangan-jangan kalau kita hidup di zaman dia, kita jangan-jangan bukan barisannya. Karena perjuangan yang dia hadapi, perjuangan yang dia lewati, tak semudah yang kita hadapi hari ini. Bayangkan Bapak Ibu, tidak diterima di Mekah, lalu meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib. Beliau pergi mencari tempat keluar dari Mekah dengan harapan di tempat itu akan mendapatkan pertolongan. Nama negerinya Taif. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih mendapatkan kawan, belum lagi apa-apa, Nabi sudah diusir dari Taif, dikejar, bahkan dilempari batu, kenalah ke kening ini, berdarah menetes ke pipi. Kalau kita hadir di saat itu, jangan-jangan kita yang melempari. Makanya tidak boleh juga kita lantas mengatakan. Dan perjuangan beliau dengan kita tak ada apa-apa dibandingkan. Kalau kita paling air hujannya kan kita tunggu nanti. Ini batu, Pak. Saya udah lama ceramah ini belum pernah dilempari batu. Paling-paling pulang disalami oleh pengurus pakai amplop. Itu yang sering. Jadi tugas kita hari ini, walaupun kita tidak ada dengan dia, walaupun beliau sudah tidak bersama kita, tapi tetap mentaati perintahnya. Itulah tugas kita. Yang kedua, mendahulukan kecintaan kepada beliau daripada selain beliau. Bahkan cinta kepada Nabi ini Bapak Ibu dikaitkan dengan kualitas iman. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah kalian dikatakan beriman atau belum sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, bahkan dari siapa saja. Maka kalau boleh di-ranking cinta itu, yang pertama cinta yang paling cinta kepada Allah. Baru setelah itu cinta kepada Rasulullah. Tidak boleh cinta kepada yang lain di antara Allah dan Rasul.
Artinya kalau lebih cinta kita kepada anak daripada kepada Rasul, ini kata Nabi la yu'minu ahadukum. Kalau lebih sayang kepada ibu kita sendiri pun daripada kepada Rasul, ini pun kata Nabi la yu'minu ahadukum. Kamu belum lagi beriman. Kalau sekarang kita mungkin ditanya mana lebih cinta Rasul daripada anak, ini berat juga pertanyaannya. Dikatakan lebih cinta Rasul, ya takut cuman gombalannya, bohong. Dibilang cinta anak, takut dibilang la yu'minu, tak beriman. Lalu ada orang mengatakan kalau begitu, daripada ibu kita sekalipun mesti lebih cinta kepada Rasul. Masa iya? Sementara kita 9 bulan dalam kandungannya, melahirkan kita, berkorban bersambungkan nyawa antara hidup mati, menyusukan hingga hari ini tetap menyayangi. Lalu di mana letaknya? Kenapa harus lebih sayang kepada Rasul daripada kepada ibu? Ternyata ibu bapak sekalian, orang yang paling sayang kepada kita tak ada satupun melebihi sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Itu adalah sebab kenapa mesti lebih sayang. Bahkan dengan ibu kandung kita pun lebih sayang lagi Nabi. Daripada ayah kita lebih sayang Nabi lagi kepada kita. Dari mana tandanya nih Ustaz? Banyak. Kalau kita tengok, kita baca kembali sejarah Nabi Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu, beliau kan wafatnya sama dengan lahirnya, tanggalnya sama, harinya sama. Senin 12 Rabiul Awal. Lahir Senin 12 Rabiul Awal, meninggal Senin 12 Rabiul Awal. Kalau kita lihat, kita baca di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, itu ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata beliau dalam kitabnya? Nabi Muhammad itu menjelang beliau wafat, beliau sakit kurang lebih 13 hari. Mulai tanggal 29 Safar sampai tanggal 12 Rabiul Awal meninggal. Ini 29 Safar sampai 12 Rabiul Awal. Berarti kalau kita ukur dengan tanggal hari ini, ya hari ini hari sakitnya Nabi. Tanggal 29, sekarang kan sekitar tanggal berapa? 6 atau 7 Rabiul Awal. Hari ini Nabi sedang sakit di usia, di tahun terakhir dari usianya. Nah, sakitnya itu semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Sakitnya demam. Nah, dari sinilah kita lihat bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Sampai pada hari terakhir menjelang dia wafat itu, hari Senin subuh, orang sudah azan di masjid. Bilal selesai azan, as-salatu khairun minan naum, selesai azan, kemudian sholat sunat. Semenjelang iqamah, biasanya Nabi masuk ke masjid. Hari itu Nabi tidak masuk. Beliau di rumah. Tapi rumah Nabi tidak sama kita. Rumahnya hanya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Kalau bapak pergi haji atau umroh, nah itu kita di depan ini imam. Nanti di kiri imam itu, di belakangnya kita terus keluar. Nah, itu pintu bangkit. Sebelum keluar ada 2 buah kuburan atau makam. Yang pertama kuburan Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Di luar sana adalah pemakaman para sahabat. Kalau Bapak Ibu mau menengok, ayo berangkat kita umroh. Nah, kebetulan saya tanggal 13 November ini insyaallah bawa jemaah berangkat. Oh, kada sempat lagi puasa tanggal 13. Nah, kapan Ibu mau berangkat? Bapak mau berangkat, teleponnya. Nah, saya alhamdulillah diberi kesempatan berangkat itu setiap tahun. Ada satu travel yang ngajak bergabung, Ustaz kalau mau berangkat, berangkatlah. Dapat tak dapat jemaah, ada tak ada jemaah Ustaz, pokoknya Ustaz berangkat. Tolong saya bimbing jemaah saya. Nah, jadi nama travel Aulia. Aulia Travel. Jadi makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Lalu jadi Nabi itu tinggal dulu di pas persis di tempat dia dikuburkan sekarang. Melihat Nabi tidak datang, azan sudah selesai, salat sunat juga sudah, maka akhirnya apa? Sahabat ini masuk, datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, orang sudah menunggu mau salat.
tapi menunggu kau belum datang. Apa kata Nabi? Kalian tahu aku sakitku sudah semakin parah, badan semakin lemah. Lewat atau pada dekat dulu. Itu ada mobil mau lewat tak? Terhambat mobil Pak RW tak? Oh mau masuk tak? Mau masuk. Jemaah. Aku tadi kau ambil dulu ke Pak RW. Jadi sahabat datang menyambut Nabi. Apa kata Nabi? Aku tak kuat lagi jadi imam. Tolong sampaikan Abu Bakar, suruh dia yang jadi imam. Lalu sahabat tadi masuk ke masjid, cari Abu Bakar. Nabi tak bisa lagi jadi imam, dia sudah sakit kuat, dan katanya disuruhlah engkau jadi imam. Apa kata Abu Bakar? Selagi Nabi masih hidup, aku tak mau jadi imam. Lalu bagaimana caranya? Ayo kita jemput Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad dipapah. Papa satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, sampai ke masjid. Tetap juga beliau subuh itu jadi imam. Nah, ini tanda sayang. Dan ketika itu Nabi sholat subuhnya tidak panjang-panjang ayat. Nah memang badannya sudah tidak sehat. Selesai sholat, nah itulah Nabi menyampaikan. Kalau kita dengar cerita Nabi berceramah, lalu dia katakan kepada jemaah, kepada sahabatku, aku ini sedang sakit. Mungkin tak berapa lama lagi kita bersama, kita akan berpisah karena ajal sudah datang. Oleh karena itu kata Nabi, siapa kalian yang pernah tersinggung perasaan, sakit hatinya, hari ini balaslah. Kalaupun rasanya tak dimaafkan, maka balas. Atau mungkin pernah aku pukul, pernah aku singgung, pernah aku sepak, maka hari ini balas. Kenapa? Karena Nabi tidak mau besok di hari kiamat baru kita mencari balas. Kalau di hari kiamat payah kan? Oleh karena itu siapa yang mau membalas, balas. Dan kalau ada di antara kalian yang selama ini aku punya hutang sampai hari ini belum terbayarkan, maka hari ini minta. Bapak Ibu, dapat kita bayangkan ketika itu orang yang paling disayang, orang yang paling dicintai menyampaikan perkara seperti itu, maka sahabat-sahabat yang mendengar itu pun menangis. Dan kita yakin tidak akan ada orang yang hari itu minta balas, karena Nabi tak ada salah sama orang. Tapi ternyata Bapak Ibu, berdirilah satu orang sahabat namanya Akasa, Abu Akasa. Ya Rasulullah, dulu kita pernah sama-sama pergi berperang. Ontaku berdampingan. Lalu ketika engkau mau melecut ontamu itu ya Rasulullah, ujung cambukmu itu mengenai bahu aku. Dan itu masih berkesan sampai hari ini, belum terbalas. Karena engkau hari ini minta dibalas, maka aku mohon. Nah, itu karena tak balas, memberi balasan. Oleh Nabi waktu itu dia panggil sahabatnya, ambil cambuk ke rumah, bawa kemari, kasihkan. Nah setelah cambuk dikasih, yang mencambuk onta itu, ya Rasulullah, tidak cukup dengan cambuk. Kenapa? Dulu ketika kita dalam perjalanan perang itu, aku tidak pakai baju, maka cambukmu itu langsung kena ke kulit. Sementara kau pakai jubah. Jadi bagaimana? Ya buka baju agar adil. Waktu itu orang yang paling temperamen dari sahabat Nabi itu Umar bin Khattab ini cepat naik darah. Kata Umar, ya Rasulullah jangan, ini sudah keterlaluan. Kalau memang dia mau menuntut balas kepada engkau, biarlah aku yang menanggungnya, biarlah aku jadi gantinya. Apa kata Nabi? Jangan Umar, yang bersalah itu aku. Tak mungkin yang bersalah aku, kata Nabi, yang menerima hukuman engkau. Nah itulah hebatnya Nabi dibandingkan pemimpin-pemimpin akhir zaman ini. Kalau awak sekarang ini, kalau dapat anak buah itu udah masuk. Nah ada cerita. Lalu akhirnya kata Nabi, silakan Akasa. Nabi pun buka bahunya ini agar Akasa bisa mencambuknya dengan leluasa. Dia buka bajunya. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Akasa itu bukan mau mencambuk Nabi, dia buang cambuknya, lalu dia berlari mendekati Nabi, dia peluk
badan Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku bukan ingin mencambukmu, aku hanya ingin agar bisa memelukmu hingga tubuhku, kulitku yang hina-hina ini bisa bersentuhan langsung dengan kulitmu yang mulia, hingga kelak di hari akhirat aku tidak bisa disentuh oleh api neraka. Nah, itulah kecintaannya Makasah kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ya sahabat sekalian, saksikan oleh kalian, inilah di antara sahabatku yang dijamin masuk ke dalam surga karena cintanya kepada aku sebagai Nabi. Jadi salah satu sebab masuk surga itu cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi harus kita letakkan. Nah selesai itu Nabi pun balik ke rumah. Sampai di rumah dia titip pesan kepada Fatimah. Fatimah ini anaknya. Fatimah, ayah sudah sakit sudah mulai berat. Jadi nanti kalau ada tamu jangan boleh masuk. Ayah tak lagi terima tamu ya nak. Ya masuk Nabi Muhammad. Fatimah kunci. Tidak berapa lama datang tamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok oleh Fatimah. Ada Rasulullah, bukan ada, tapi dia pesan tak lagi terima tamu. Tidak boleh masuk. Dengar oleh Nabi, Fatimah, ya, siapa yang datang? Ada tamunya. Katanya mau berkunjung, tapi sudah saya larang. Kata ayah kan tak boleh masuk, ayah sakit. Fatimah suruhlah dia masuk. Loh, kenapa ya? Engkau tidak kenal yang datang itu siapa? Rupanya siapanya? Dia adalah malaikat maut, sang pencabut nyawa. Jadi ketika itu rupanya malaikat Israel, sang pencabut nyawa, datang ke rumah Nabi dan dia merubah wujud menjadi manusia. Fatimah tidak kenal, Nabi tahu. Maka Nabi katakan, Fatimah suruhlah masuk. Itu malaikat maut. Menangis Fatimah. Kenapa menangis? Ya pastilah menangis. Ayah sedang sakit, tamu datang, malaikat maut. Itulah sedih ini ayah orang ini mau meninggal. Ketika Fatimah menangis, Nabi berbisik. Dan itu disaksikan oleh Aisyah. Setelah mendengar bisikan Nabi, Fatimah malah tersenyum. Maka heranlah Aisyah. Baru kemudian Aisyah cerita, setelah Nabi meninggal, kami tanyakan hal itu kepada Fatimah. Fatimah, dulu ketika malaikat mau datang menjemput ayahmu, engkau menangis. Tapi setelah dibisikkan oleh ayah ke telingamu, engkau tersenyum. Memangnya apa yang dibisikkan ayah? Kata Fatimah, memang betul pertamanya aku menangis karena sedih ayahku akan meninggal. Lalu setelah dia bisikkan aku tersenyum karena dia mengatakan setelah dia meninggal, karib kerabat keluarga dekat yang akan duluan menyusul itu adalah Fatimah. Itulah kenapa aku tersenyum. Senang hatinya Pak. Ibarat kita, nah, tidak usah kau takut. Ayah memang hari ini mati, tapi besok kau lagi senyum dia Pak. Kalau anak awak kira ayah kalau mati suram lah ya. Kenapa dia tersenyum? Ya jelas, di dunia ini sementara, tapi di akhirat kekal. Dia akan berpisah dengan dunia yang sementara dan akan berjumpa dengan Nabi, dengan Rasul, dengan ayahnya itu di keabadian, alam yang kekal akhirat. Itulah yang membuat dia senang. Nah maka datang malaikat maut, masuk menghampiri Nabi. Nabi tanya, malaikat maut, engkau datang dengan siapa? Sendirian ya Rasulullah. Lalu apakah tujuan datangmu sekedar silaturahmi menjenguk aku sakit atau memang ajal sudah sampai? Kata malaikat maut, dua-duanya ya Rasulullah. Karena Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat maut, engkau hampirilah, datangilah kekasihku Muhammad. Pertama silaturahmi. Yang kedua, andai, tanyakan dulu, andai dia sudah boleh dicabut nyawanya, engkau panggil, engkau ambil. Tapi kalau dia katakan nanti atau pulanglah engkau wahai malaikat, tidak usah engkau cabut nyawanya. Ada pilihan, ya Rasulullah, kalau engkau berkenan hari ini ku cabut nyawamu, maka akan ku cabut. Tapi kalau engkau suruh aku pulang, aku juga akan pulang. Karena itu perintah Allah. Jadi itulah bedanya Nabi dengan kita Pak. Kalau Nabi bertanya malaikat, kini atau besok ya Rasulullah? Kalau awak dan tanya orang Pak, yang sedang duduk, sedang mencangkung, yang sedang tengah, sedang lalu, kalau dia datang, dia datang, jawab kita bawa. Karena Muhammad ditanya dulu,
Maka kata Nabi, ya malaikat silahkan. Cuman katanya, aku pengen hadirkan malaikat Jibril. Jibril di mana ya malaikat maut? Jibril sekarang berada di langit, sedang menunggu. Suruh dia kemana? Maka datanglah malaikat Jibril. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jibril, aku akan meninggal dunia. Aku mau tahu apa yang Allah persiapkan. Maka dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, futihat abwabus sama wal malaikatu saffuna yantaziruna li ruhi. Ya Muhammad, saat ini pintu langit sudah dibukakan Allah dan para malaikat saffuna yantaziruna li ruhi. Sekarang para malaikat sudah berbaris rapi, bersop-sop. Mereka sedang menanti kehadiranmu ya Muhammad. Wah. Lalu apa lagi kata? Hari ini juga kata malaikat, Allah perintahkan kepada surga untuk berhias secantiknya dan para bidadarinya pun sudah bersiap menunggu ya Muhammad. Dan apa lagi kata? Asal dijawab Jibril, Nabi tanya apa lagi? Dijawab Jibril, Nabi tanya apa lagi? Maka akhirnya Jibril malah bertanya, sebenarnya apa yang kau mau tahu dariku ya Muhammad? Apa kata Nabi? Ya Jibril, yang engkau beritakan itu untuk aku. Yang aku mau tahu itu untuk umatku. Apa yang Allah siapkan? Nah itulah sayangnya Nabi. Bayangkan, surga sudah jelas, malaikat sudah menunggu, kenikmatan-kenikmatannya sudah diadakan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Tapi yang dia tanya, untuk kita apa? Karena ada orang yang sesayang itu Pak. Ada orang yang seperti ini? Tidak ada. Jangankan nikmat surga, ditelepon orang umpamanya saya, Ustaz, ini ada voucher gratis dari Pak Gubernur. Ustaz boleh jalan-jalan 1 minggu ini ke Bali. Pokoknya ongkos gratis, hotel gratis, makan minum gratis. Tidak macam itu sampai lupa. Ini berangkat, ini Pak RW lah umpamanya kan ini ada nih fasilitas dari wali kota berangkat. Tidak terbayang kita lagi Pak. Oh, ya kan orang lain, orang rumah awak tidak terkenal aja lah. Boleh saya bawa istri Pak? Tidak akan bertanya ya, berangkat lah. Tapi Nabi Muhammad surga sudah dijanjikan, masih dia tanya, umatku nanti apa? Maka dia jawab Jibril, kabar gembira untuk umatmu ya Rasulullah, bahwa Allah tidak akan bukakan pintu surga untuk umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Walaupun dia umat akhir zaman, umat yang dari Nabi terakhir, tetapi masuk surganya duluan. Umat Nabi Musa, Bani Israel nanti tunggu dulu. Umat Nabi Isa nanti, umat Nabi-Nabi yang lain nanti. Sebelum umat Nabi Muhammad yang masuk duluan, umat Nabi yang lain tidak boleh masuk. Barulah senang hati Nabi. Senang hatinya, hai malaikat maut, sekarang tunaikanlah tugasmu. Dicabut Pak, mulai dari ujung kaki sampai ke lutut. Ternyata sakitnya sakratul maut itu dirasakan juga. Maka ketika Nabi merasakan sakit sakratul maut itu, malaikat Jibril memalingkan wajah. Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa engkau berbalik? Apakah engkau tidak suka? Jijik. Apa kata Jibril? Bukan aku jijik ya Rasulullah, tapi tak sampai hati malaikat Jibril menengok Nabi yang kesakitan ketika sakratul maut. Maka Nabi menengok itu, dia katakan, malaikat maut, apakah setiap umatku yang datang engkau cabut nyawanya menghadapi sakratul maut sakitnya seperti ini? Ya Rasul, bahkan lebih parah. Oh kalau begitu tunggulah dulu, jangan kau lanjutkan. Mau mengapa Nabi? Mau berdoa. Apa yang dia doakan? Bukan doa minta agar sakratul maut itu semakin ringan, enggak. Tapi yang dia doakan kepada Allah, ya Allah, andai beginilah rasa sakitnya sakratul maut yang engkau timpakan kepada umatku setiap mereka mau wafat, maka kumohon kepadamu, kumpulkan semua rasa sakitnya itu, biarlah aku sendiri yang menanggungnya. Cobalah sayang Nabi itu Pak. Kumpulkan semuanya, tidak usah kasihkan mereka, biar aku yang tanggung.
Jadi kalau tadi disebutkan mesti lebih cinta kepada Nabi daripada yang lain, wajar. Karena cinta dia itu tidak ada bandingnya. Sampai-sampai di saat sakratul maut pun masih memikirkan kita. Makanya ada riwayat yang selalu kita dengar ketika Nabi mau meninggal itu apa yang dia tanyakan? Umat. Apa kabar umat? Apa nasib umat besok? Akhirnya beliau pun meninggal. Tidak cukup sampai di situ. Besok setelah semuanya berakhir ditiupkan sangkakala, maka yang bernyawa mati. Ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, maka datanglah hari berbangkit. Semua kita yang sudah mati kembali dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang pertama dibangkitkan di hari berbangkit itu adalah Nabi Muhammad. Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril, bawa Nabi Muhammad, bangkitkan pada yaumil ba'ts. Nabi berbangkit. Ketika itu Nabi hanya muncak-muncak mata seperti orang bangun tidur. Di saat dia berbangkit untuk hari pertama dan orang pertama dibangkitkan itu, dia tengok kiri, dia tengok kanan, lalu dia tengok Jibril cuma yang ada. Apa yang dia tanyakan? Nabi bertanya, Jibril, aina taraktal ummati? Di mana engkau tinggalkan umat? Kenapa aku tak ada nampak wajah umat? Yang dia tanya bukan Fatimah, yang dia tanya bukan Aisyah, yang dia tanya bukan cucunya Hasan Husain, tapi yang dia tanya, aina taraktal ummati? Di mana umatku? Siapa umatku itu? Ya kita inilah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ini hari berbangkit, orang yang pertama dibangkitkan adalah engkau. Belum ada satu orang pun yang dibangkitkan kecuali engkau. Dan Allah perintahkan aku untuk membawa engkau ke dalam surga yang hakiki. Nah maka berangkatlah mereka naik masuk ke dalam surga. Sampai di dalam surga pun Nabi masih, kata orang Jawa, pelengak-pelongok, masih heran nengok-nengok sana nengok sini. Sehingga Allah pun tegur, ya Muhammad, apakah kurang nikmat surga ini? Kenapa kau seperti orang kebingungan? Ada yang kau cari? Apa kata Nabi? Ya Allah, nikmat surga tak ada kurangnya, memang tak ada bandingannya. Tapi kata Nabi Muhammad, hanya saja aku mencari kenapa tak ada umatku dalam surga. Apakah semuanya masuk neraka? Udah masuk ke dalam surga pun dia masih nyari. Coba. Udah berada di dalam kenikmatan yang tak ada taranya itu pun Nabi masih bertanya, di mana umatku ya Allah? Maka apa kata Allah? Umatmu belum ada yang masuk. Karena mereka sekarang sedang berjuang mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepada mereka. La tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Mereka sedang disoal, mereka sedang ditanya nikmat-nikmat yang Allah titipkan di dunia dulu, sedang diminta pertanggungjawabannya. Umurnya, kata Nabi, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tetap tegak berdiri anak cucu Adam di hari kiamat, tak boleh duduk, tak pakai pakaian di hari kiamat itu hatta yus'al, sampai dia selesai ditanya. Di antara yang ditanya besok itu ada bocoran 4, kata Nabi, an umriha, umurnya. Dipanggil lah, gaya koi di 65 tahun. Nah, gaya sini, berapa umur? 65. 65 itu untuk apa saja? Jangankan yang 65 tahun itu Bapak Ibu, yang 24 jam yang sudah saja kalau ditanya, mungkin kita kelabakan juga. Mana yang lebih banyak amal soleh atau amal yang tak baik? Mana yang lebih banyak ibadah atau tidak ibadah? Dari 24 jam. Konon lagi yang 65 tahun. Umur, untuk apa engkau pakai dulu ketika hidup? Ditanya. Lalu yang kedua apa lagi ditanya? Amaliha, hartanya. Dari mana? Min aina tasabat wa ila aina tasabat, dari mana dia dapat dan untuk apa dia pakai. Jadi kalau harta dari mananya, kemananya ditanya. Lalu apa lagi ditanya oleh Allah Ta'ala? An ilmihi, ilmunya, apakah diamalkan atau tidak? Ilmu banyak ditanya besok. Maka latus alunna yawma izin anin naim, semua yang kita terima ini akan disoal. Nah waktu itu kita umat-umat ini masih dalam proses. Ada yang sedang meniti sirat,
ada yang sedang di padang mahsyar, maka Nabi berkata, ya Allah, izinkan aku melihat mereka. Dari dalam surga, Nabi malah pengen keluar. Itu apa? Mencari. Sementara itu, al-yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari kiamat itu kata Allah, orang-orang akan tinggalkan saudaranya, mereka tinggalkan anak kandungnya, tinggalkan ayah bundanya, tinggalkan suami istrinya, tinggalkan sahabat-sahabat karibnya. Artinya apa? Kita semua tak ada lagi saling peduli satu sama lain. Anak tinggalkan ibunya. Paling sayang ibu kepada anak, ibu pun akan meninggalkan anak-anaknya. Sesayang-sayangnya ayah kepada anak, ayah pun akan tinggalkan anak-anak. Kenapa? Masing-masing kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, dengan pertanggungjawaban. Nah, di saat orang lain lari dari diri kita, ketika itu ada yang malah mencari-cari kita. Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, ketika melihat ada umatnya itu yang sedang tertatih-tatih, bersusah payah ketika meniti sirat, apa kata Nabi? Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Dan sampai di hari kiamat masuk surga pun beliau masih tercari-cari kita. Nah, makanya poin yang kedua ini, cintailah Nabi di atas kecintaan siapapun di atas dunia. Lalu yang ketiga, senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, lebih-lebih kita ini berada di bulan Rabiul Awal, banyak-banyak solawat. Dan solawat ini adalah amal yang tidak hanya kita lakukan, tetapi bahkan Allah juga bersolawat. Allah yang menyebut dalam Quran, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah juga solawat. Malaikat wa malaikat, dan malaikatnya juga bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai orang yang beriman, bersolawat dalam Quran. Hanya saja ketika Allah bersolawat, ini maknanya bukan berarti Allah itu maknanya itu solawat itu kan Allahumma sholli ala, ya Allah berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Allah bersolawat bukan mendoakan Nabi Muhammad semata, tetapi makna yang lebih besar daripada itu adalah Allah sengaja mencurahkan keselamatan dan rahmat kepada Nabi Muhammad. Lalu malaikat bersolawat. Kalau malaikat bersolawat, ya malaikat memuji, menyanjung dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai ucapan doa kepada Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Nah, yang hebatnya Bapak Ibu, ketika orang Islam, orang beriman yang bersolawat, dia bukan semata-mata doa kepada Allah, tetapi untuk menambah pundi-pundi amal ibadahnya. Ketika orang Islam, orang beriman itu bersolawat, ketika itu dia dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Itulah hebat. Di solawat kita mendoakan Nabi itu untuk kita. Sedikit pun tidak ada pengaruh. Andai semua orang di atas dunia ini tidak bersolawat, yang dia tetap masuk surga. Andai pun semua kita bersolawat, tidak akan menambah juga baginya. Orang tempat Nabi Muhammad itu sudah pas tempat surga yang paling bagus. Lalu untuk apa kita bersolawat? Jangan pernah berpikir solawat kita itu menguntungkan Nabi Muhammad, tapi solawat kita itu sesungguhnya untuk menyelamatkan kita. Jadi amat sangat rugi kalau ada orang tak mau bersolawat. Makanya hari-hari kita isi dengan banyak-banyak solawat, banyak-banyak solawat. Dan solawat juga banyak. Ada solawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Karena mungkin nanti sambil pulang ke rumah, di jalan solawat, sampai di rumah solawat, di
lalu diberitakan seorang bapak-bapak meninggal dunia. Lalu 9 tahun setelah meninggal cucunya. Cucunya berwasiat, "Ma, ya, kalau aku meninggal, aku tidak mau dikuburkan selain di mana dulu datuk dikuburkan." Kakeknya ini kerjaannya hari-hari kuli, tukang angkat barang-barang di pasar. Kalau kita pergi pasar Mayat, terus sekarang pasar pusat, karena nanti yang bawa gerobak, yang angkat-angkat sayur itu, itulah kira-kira kerjaan. Apa kata cucunya? "Kalau saya meninggal besok, gali kuburan kakek itu, masukkan saya ke dalam, saya ingin di situ." Karena ini wasiat, ditanyakan kepada ulamanya, "Udah berapa lama kakeknya meninggal?" 9 tahun. Kalau 9 tahun itu diperkirakan memang sudah hancur jasadnya. Ya udahlah gali. Tapi nanti kalau ada nanti bekas-bekasnya, tulang-tulangnya bungkus. Lalu Pak digali. Setelah digali kuburannya, ternyata apa yang didapati oleh mereka yang menggali, jangankan jasadnya, kain kafannya pun tak ada yang koyak. Utuh, putih, seperti dulu waktu ditanam. Maka setelah selesai pemakaman, selesai urusannya, ditanyakan kepada keluarganya, "Ini bapak ini dulu amalnya apa? Kenapa dia bisa utuh jasadnya?" Apa kata keluarganya? "Dia memang ahli sholawat. Setiap hari itu tidak pernah kurang membacakan sholawat untuk Nabi 6.000 kali sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Zikirnya sholawat 6.000 kali setiap hari. Nah, boleh jadi amal itulah yang menyebabkan jasadnya tak makan cacing, tak hancur dimakan tanah. Nah, maka Bapak Ibu di dunia saja sudah nampak khasiat. Konon lagi besok di hari kiamat. Di hari kiamat itu itulah kita cari syafaatnya, pertolongan Nabi Muhammad. Dan kita ingin duduk bersama dia. Di dunia ini memang kita tak pernah jumpa, tapi kita ingin besok di akhirat bersama. Dan di antara cara agar bisa bersama Nabi, kata Nabi, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak, kata Nabi, orang yang paling banyak bersolawat. Orang paling banyak solawat. Maka poin ketiga ini senantiasa bersolawat. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepada aku sekali, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10. Wa huttat anhu asyara sayi'at, Allah hapuskan 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah angkat kemuliaan 10 derajat. Sekali kita ucap 30 balasan. Makanya sholawat itu bukan untuk Nabi sejatinya, sholawat itu untuk kepentingan kita, amal kita yang kelak akan bisa menolong kita di hari kiamat kelak. Banyak-banyak sholawat. Ini juga adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir itu belsur, menghidupkan sunnah beliau dan menampakkan syariatnya. Inilah tugas kita nih Pak. Nabi memang tak meninggalkan harta warisan banyak-banyak. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian 2 saja. Tapi walaupun 2, intamaksaktum bihima, kalau kalian mau memegang keduanya itu, lan tadillu abada, kalian tak akan pernah sesat hingga selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, inilah pedoman kita, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah ini banyak. Berjamaah ke masjid ini sunnah Nabi. Nanti keluar kita dari masjid, ada sunnah yang ringan-ringan saja dulu. Sunnah memakai sandal. Nabi Muhammad itu izan ta'ala ahadukum, kata Nabi, kalau kalian pakai sandal, maka mulailah kaki kanan. Itu sunnah. Tapi kalau mau membuka, mulai kaki kiri. Nah, coba nanti kita pulang. Tapi jangan perlu tetanggi dulu dari itu. Ya kaki kiri mau masuk kaki kanan coba. Nah, kayaknya mulai memasang kaki kanan, membuka kaki kiri. Jadi banyak sunnah-sunnah itu. Nah, inilah perlunya kita banyak-banyak pengajian taklim ini 1, 2, 3, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah hasanah keilmuan kita.
Ini yang dapat saya sampaikan subuh ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Ada Pak? Alhamdulillah. Paham kesadaran. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin sahihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.